Dimas, Ibu dengar suara anak kecil. Itu anak siapa ya? Ibu tanya sama Aisyah, dia belum jawab. Itu anaknya Dimas ya? Anak Dimas. Ya Allah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya Dimas ini duda? Tapi kok Aisyah nggak pernah cerita soal ini? Asal kamu tahu ya, Dimas itu sudah menikah, sudah punya istri dan sudah punya anak. Dan anak perempuan kamu ini adalah pengganggu rumah tangga orang lain. Ma. Kamu sebagai ibunya kan, kenapa kamu nggak ngajarin? Ajarin kamu tuh seperti apa sih? Kok sampai begitu kelakuan anak kamu? Dan sekarang nggak tahu diri lagi. Ibunya ikut-ikutan tinggal di sini. Hah? Nggak. Dan asal kamu tahu ya, anak perempuan kamu ini bukan sekedar pengganggu rumah tangga orang, tapi dia juga... Mama cukup, Ma. Biarin aja. Biar ibunya tahu. Atau jangan-jangan ibunya pura-pura nggak tahu lagi ya. Ma. Mama sebaiknya sekarang ke rumah utama. Biar aku yang jelasin sama Bu Nina sendiri. No. Biar mama yang jelasin semuanya. Biar ibunya ini tahu anaknya itu perempuan macam apa. Perempuan yang perusak rumah tangga orang lain. Mana ada sih perempuan sama perempuan saling menyakiti? Iya kan? Tolong diajarin tuh anaknya. Mama cukup. Ajarin anaknya. Mas, biar aku aja yang ngomong sama Ibu. Permisi, Bu. Bu, ada apa ini sebenarnya Aisyah? Apa yang terjadi, Nak? Aku bakal jelasin. Emang dasar perempuan gak bener. Ternyata selama ini dia tuh nutupin statusnya sebagai istri kedua dari ibunya. Mukanya aja yang kelihatan kayak orang baik, kalem, nggak taunya tukang bohong. Ih. Mama ceritain semuanya. Ya iyalah. Enak makannya? Makannya sama suster ya. Suster? Iya, Pak. Suster, tolong bawa Karisa makan di ruang tengah ya. Baik, Pak. Sayang, makan sama suster dulu ya. Oke, Ma. Ayo, Non Karisa. Ma. Maksud Mama ngomong seperti itu sama ibunya Aisyah apa? Kok nanya maksud Mama apa? Yang Mama omongin itu kan hal yang benar. Mama omongin itu semuanya apa adanya. Kok nanya maksud Mama apa? Tapi Mama kan bisa ngomong pelan-pelan. Sebentar deh Dimas, kok kedengerannya kayak kamu nyalahin Mama ya? Sekarang gini ya, kenapa nggak kamu coba tanyain aja ke perempuan itu kenapa dia merahasiakan statusnya sebagai istri kedua kepada ibunya? Kenapa dia rahasiain? Tanya dong, kenapa? Tanya. Ya Aisyah pasti punya alasan mah kenapa dia nggak kasih tahu itu ke ibunya. Mungkin alasan kesehatan, kita nggak pernah tahu. Dan sekarang tiba-tiba Mama ngomong gitu sama ibunya Aisyah. Kebayang nggak sih perasaan ibunya gimana? Bianca, Mama nggak salah dengar ini? Hah? Jadi menurut kamu yang punya
perasaan itu hanya ibunya si perempuan kampung itu aja. Terus Mama, hello, apa kabarnya? Mama nggak punya perasaan, Mama nggak punya hati gitu ya? Kok aneh sekali ya kalian semua? Heran kok kayak begini. Astaga. Nggak nafsu Mama makan kok kayak begini jadinya. Titin, bawa makanan saya ke kamar. Hah? Nggak nafsu saya makan di sini. Hilang selera saya. Ma. Maafin aku ya Bianca. Jadi ribut di meja makan seperti ini. Ayo Bianca, kita makan. Aku jadi nggak lapar, Mas. Bianca. Kalau kamu gak makan, nanti kamu sakit. Kenapa kamu tidak cerita sama Ibu Aisyah? Kenapa? Maaf, Bu. Maaf kalau Ibu harus tahu dengan cara seperti ini. Aku juga nggak tahu apa-apa soal Mas Dimas awalnya. Aku benar-benar nggak tahu, Bu. Tapi Ibu tahu sendiri kan, Mas Dimas nikahin aku karena dia mau ngelindungin aku. Selama ini juga Mas Dimas ngejaga hubungan aku dengan istri pertamanya, perempuan yang waktu itu datang ke rumah, yang aku akuin temen. Itu istri pertamanya Mas Dimas, Bu. Mbak Bianca. Kenapa Dimas tega melakukan ini sama kamu, Aisyah? Kenapa dia menjadikan kamu istri kedua? Dan tidak pernah jujur kalau dia sudah punya istri dan anak. Kalau Ibu tahu pernikahan kamu seperti ini, diinjak-injak, dihina, Ibu gak akan pernah izin kamu menikah sama Dimas. Gak akan. Bu, Mas Dimas gak ada waktu untuk kejelasan itu semua waktu itu, Bu. Kita berdua sama-sama didesak oleh warga, Bu. Itu bukan alasan, karena dari awal dia tidak pernah jujur. Kalau dia sudah punya istri dan anak, dia sudah bohongin Ibu. Tapi Aisyah udah maafin Mas Dimas, Bu. Aisyah harap Ibu juga maafin Mas Dimas, Bu. Enggak. Ibu gak akan pernah maafin dia. Hati Ibu sakit, Aisyah. Hati Ibu sakit. Mendengar kamu menjadi wanita perempuan yang merusak rumah tangga orang.
Bukan rumah tangga ini yang ibu harapkan, nak. Bukan laki-laki seperti Dimas. Jadi ibu mau rumah tangga Aisyah dan Mas Dimas hancur. Bukan itu maksud ibu, nak. Ibu cuma gak habis pikir. Selama ini ibu merasa kamu tuh selalu jujur sama ibu, selalu terbuka sama ibu. Tapi ternyata kamu banyak menyimpan rahasia dari ibu. Kamu gak jujur sama ibu, nak. Ibu seperti orang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Sakit, Aisyah. Ibu sedih. Itu karena Aisyah gak mau lihat ibu sedih, Bu. Aisyah cuma mau ibu nganggap Aisyah selama ini baik-baik aja. Aisyah bahagia. Aisyah, Bu. Ada apa sih sama mereka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Mbak Bianca, Bu, kami kesini mau menjelaskan situasi Aisyah. Bu. Mbak Bianca selama ini udah baik banget sama aku, Bu. Iya benar, Bu. Saya sudah bisa menerima Aisyah. Jadi Ibu nggak perlu khawatir. Tapi memang keluarga suami saya dan keluarga saya yang belum bisa menerima keberadaan Aisyah secara utuh di sini. Tapi saya rasa itu wajar kan, Bu? Semua itu butuh proses. Ini juga bukan hal yang mudah untuk keluarga kami. Saya menjelaskan ini karena saya nggak mau Ibu berpikiran buruk tentang Aisyah, apalagi Mas Dimas. Karena saya tahu betul karakter suami saya seperti apa. Mas Dimas ini orang yang sangat bertanggung jawab. Maka dari itu dia menikahi Aisyah. Dan saya sebagai istrinya, saya sangat mengerti dan saya harus menerima semua itu. Bu, saya tahu sebagai orang tua, Ibu pasti kecewa. Ini pasti sulit untuk Ibu terima. Dan Ibu pasti sedih. Tapi saya janji, saya dan Mas Dimas akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Aisyah. Ibu gak perlu khawatir. Karena bagaimanapun, Aisyah sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Ibu tetap ingin mendengarkan penjelasan dari Dimas. Karena Dimas yang sudah menyebabkan semua ini. Dia yang sudah membuat posisi Aisyah seperti ini. Kenapa dari awal kamu gak pernah ngomong kalau
Kamu sudah punya istri dan sudah punya anak. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Apa yang saya lakukan juga beralasan. Saya nggak mau orang yang menyelamatkan hidup saya harus dihina dan diusir dari kampungnya sendiri karena saya. Saya harus membalas jasanya Aisyah, Ibu. Saya minta maaf. Jadi itu alasan Dimas menikahi Aisyah dan menjadikan Aisyah istri kedua. Tapi kasihan juga Aisyah. Sekarang dia terjebak dalam situasi ini, menjadi istri kedua Dimas. Kalau memang itu alasan kamu, Ibu bisa terima. Ibu hanya sedih melihat nasib Aisyah. Ternyata dia hanya istri kedua. Bu, tapi Mbak Bianca perlakuin aku dengan baik, Bu. Mbak Bianca bahkan nganggap aku seperti saudaranya sendiri. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu, Ibu akan terus mendukung kamu. Ibu cuma bisa ngedoain kamu. Ibu berharap dan Dimas dan kamu bisa menjaga omongan kalian untuk bisa melindungi dan menjaga Aisyah. Gue harus mulai cari tahu secepatnya. Apakah Aisyah ada hubungannya dengan Hans atau enggak? Halo, Bu Siska. Gimana kabarnya Pak Irwan? Ya, kita masih di rumah sakit sih Bu Lydia. Kemungkinan masih nunggu satu hasil laboratorium lagi. Kalau memang Pak Irwan gak kenapa-napa boleh balik kok. Oke, mudah-mudahan Pak Irwan lekas sehat ya Bu. Terima kasih Bu Lydia untuk perhatiannya ya. Bu Siska, begini. Sebenarnya saya juga mau kasih tahu nih, kalau saya sudah ketemu sama ibu dari perempuan itu. Saya sudah katakan semuanya. And you know what? Ternyata ibunya si perempuan itu gak tahu sama sekali kalau anaknya itu nikah sama suami orang. Jadi istri kedua, gak tahu ibunya. Masa sih? Ibunya sendiri kok nggak tahu kelakuan anaknya? Saya yakin sekali loh Bu Siska. Dengan apa yang sudah saya katakan, ibu dari perempuan itu pasti malu banget. Dan segera akan bawa itu tuh anak perempuannya untuk pulang kampung lagi, ya kan? Bentar Ibu Lydia. Tapi kok saya punya pandangan lain ya? Maksudnya? Gini. Mana ada sih seorang ibu kandung yang nggak tahu kelakuan anaknya seperti apa? Mungkin nggak kalau justru malah ibu kandungnya yang nyuruh anaknya melakukan hal ini. Kan bisa aja kan melihat sosok Dimas kaya raya, cakep, terus yang dia incar hartanya. Bisa aja kan Bu, iya nggak? OMG. Kalau gitu, saya coba cek dan saya akan segera kabar lagi ke Bu Siska. Biar kita bisa segera bikin next plan untuk membuang perempuan itu dari rumah ini, ya? Oke. Makasih Bu Lydia, saya tunggu perkembangannya ya. Ya. Benar juga ya apa yang dibilang Bu Siska. Jadi gerah, panas. Walaupun perlu waktu, saya berharap Ibu bisa menerima situasi ini. Insya Allah, saya akan bersikap adil terhadap Bianca maupun Aisyah.
ya, Bu. Halo. Mama lagi Ke rumah sakit. Mas, aku nggak usah ikut ya. Kayaknya aku agak nggak enak badan deh. Ya udah sekalian dicek aja ke dokter Bianca. Jangan, nggak usah. Ini cuma masuk angin biasa aja. Aku istirahat juga cukup kok. Ibu, Bianca nggak ikut ya temenin ibu ke rumah sakit. Semoga pemeriksaannya lancar. Aisyah, aku masuk dulu ya. Ya, sayang. Bianca? Dimas! Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Keterlaluan kamu ya. Bianca, istri kamu itu lagi sakit ya Dimas. Tapi kamu malah sibuk ngurusin ibu dari istri kamu yang lain. Hah? Dan ini lagi nih. Enggak ibunya, enggak anaknya. Bisain aja. Cok kamu tuh. Cok banget. Bu, omongan mama jangan dimasukin ke dalam hati ya. maklumin aja. Saya berangkat dulu ya. Setia. Hati-hati, Dim. Gimana caranya gue bisa ngomong sama Aisyah soal Hans? Sedangkan Dimas selalu ada dekat dia. Ibu Dina, ya Haris ya. Dina? Suaranya kenapa mirip? Apa betul itu Dina? Ini perasaan gua aja kali ya. Jadi gimana kondisi ibu saya, Dok? Untuk saat ini, kita fokus saja untuk menjaga kadar gula darah Ibu Dina agar tidak melebihi batas normal. Dan Ibu Dina harus rajin minum obat ya, Bu. Karena jika hal itu terus-menerus Ibu lakukan, kemungkinan Ibu Dina buta total akan mengecil. Dan terutama, Ibu Dina jaga pola hidup sehat ya. Makan yang teratur dan olahraga yang cukup. Dan saya juga akan melakukan beberapa tes lagi ya Bu ya. Hanya sekedar untuk memastikan penyakit ini tidak menyebar ke organ tubuh yang lain. Iya Dok. Saya minta tolong berikan penanganan yang terbaik untuk ibu mertua saya. Pasti Pak. Biarpun aku rasanya masih kesal sama Dimas, tapi aku bisa apa? Toh semuanya sudah terjadi. Dan dia sepertinya memang bisa menjaga Aisyah dengan baik. Bahkan sama aku aja sikapnya baik sekali. Enggak. Aku yakin bukan cuma perasaanku aja. Karena suaranya itu suara Dina. Tapi nggak mungkin juga Dina ada di Jakarta. Dan barusan Pak, Ibu Lydia nelfon aku. Masa sih Dimas sama Aisyah dan juga ibunya itu check up ke rumah sakit bersama Pak? Coba, kan aneh. Masa Dimas bela-belain banget sih buat perempuan itu?
bingung aku tuh, ini ada yang nggak beres ini. Jelas-jelas istrinya Bianca, anak kita, itu di rumah, Pak. Gimana coba? Bingung aku. Tapi kalau bukan dia, kenapa suaranya persis? Ya Allah, apa benar dia memang Dinaku yang dulu? Sudah belasan tahun kita nggak berjumpa. Seperti apa dia sekarang? Cuma bisa mengingatnya saja. Kenapa rasanya bikin hatiku berdebar-debar ya? Lydia juga barusan telepon aku nggak bisa jawab. Dia nanya, kira-kira kita ada solusi nggak? Gimana caranya mengusir perempuan itu sama keluarganya dari rumahnya dia? Pak, kamu kok diajakin ngomong diem aja sih, Pak? Kamu denger nggak sih? Aku tuh udah ngomong panjang lebar, Pak. Iya, Ma. Itu kita mesti gimana, Pak? Kamu kenapa sih bengong? Aku lagi galau aja, Ma, sama mikirin hasil tes kesehatanku ini. Kamu sebaiknya cari makan dulu di sana, biar aku istirahat dulu di sini. Ya udah, kamu istirahat dulu. Aku cari makan dulu ya, Pak. Udah, jangan bengong. Kamu istirahat tidur. Ya. Baguslah Siska sudah pergi. Sekarang sebaiknya aku pergi ke koridor buat cek apa betul Dina ada di sana. Rasanya aku dengar suara Dina di sekitar sini, tapi kok nggak ada siapa-siapa di sini. Jangan-jangan dia sudah pergi. Coba aku tanya ke resepsionis saja kali ya. Suster, saya perlu informasi. Apakah ada pasien yang berobat di rumah sakit ini atas nama Dina Martanti? Maaf Pak, tapi saya tidak bisa memberikan informasi yang Bapak minta karena itu melanggar privasi pasien. Tolong, Suster. Saya mohon, Suster, saya mohon. Tolonglah, Suster. Saya cuma pengen tahu aja pasien bernama Dina Martanti itu apakah betul-betul berobat di rumah sakit ini atau enggak. Saya cuma ingin memastikan aja kondisinya. Tinggal Suster jawab iya atau tidak. Maaf Pak, sekali lagi nggak bisa. Ada apa ini, Pak? Siska, kamu Apa? sudah balik? Kita perlu bicara. Kamu ikut aku. Mas, apa betul Dina dirawat di sini? Dina yang kamu tadi tanya di resepsionis itu Dina selingkuhan kamu dulu itu kan? Mas, tatap mata aku, Mas. Kamu jawab pertanyaan aku. Siska. Apa? Aku dengar dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Kamu nyari informasi soal Dina. Sepenting itu di dalam hidup kamu, Mas. Kamu masih berusaha untuk menemui dia? Hah? Mas, kamu lihat aku, Mas. Siska. Aku capek ngurusin kamu. Aku mikirin gimana yang terbaik untuk kesehatan kamu. Tapi kamu malah turun dari tempat tidur sendiri. Kamu pergi ke resepsionis. Dan kamu cari informasi soal Dina. Sepenting itu dia dalam hidup kamu, Mas. Iya. Kamu jahat sama aku, Mas. Kamu bohongin aku. Mana? Dengar. Katanya kamu bilang kamu udah gak pernah mikirin dia lagi. Kamu sayang sama aku. Mana? Dengarkan aku dulu. Apa yang mesti didengerin, Mas? Semuanya udah jelas sekarang di depan mata aku, Mas. Hei, Mas, kamu ingat karma yang terjadi sama Bianca itu akibat perbuatan kamu. Kamu tega, Mas, membiarkan Bianca anak kita sendiri untuk bisa mengalami hal seperti itu. Oke. Atau mungkin kita sudah harus berhenti ya untuk mengganggu Aisyah. Kita mulai terima aja Aisyah dalam kehidupan rumah tangganya Bianca. Oh, nggak bisa. Siska, kamu tuh nggak bisa bicara seperti itu dong. Itu hal yang nggak mungkin.
Aku nggak mau putri sematawayang kita harus hidup menderita seperti itu. Aku tahu aku salah, biarkan saja aku yang menanggung semua akibatnya. Dan aku juga nggak mau putri kita juga harus menderita karena dosa-dosa masa lalu aku. Apapun yang terjadi, kita harus sepakat, kita harus tetap menyingkirkan Aisyah dari kehidupannya, Bianca. Harga mati. Tahu lah mas, kamu urus aja. Aku males ngomong sama kamu. Ma, Mama. Mama. Dimas? Mama ngapain di sini, Ma? Ya, gitulah. Papa mertua kamu tiba-tiba hidungnya mimisan. Makanya mama anterin ke rumah sakit dan lebih baik dirawat di rumah sakit aja. Tadi sih udah dilakuin beberapa tes. Mudah-mudahan aja hasilnya nggak kenapa-napa sih. Astagfirullahaladzim. Terus kondisi Papa gimana, Ma? Kamar berapa? Aku mau lihat Papa. Jangan. Nggak usah, Dimas. Papa lagi istirahat. Biarin aja dulu. Kita doain semuanya baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Kamu di sini ngapain, Dimas? Aku lagi nemenin ibunya Aisyah untuk periksa ke dokter, Ma. Bu Siska. Kebetulan ada mamanya Bianca. Kenalin, Bu. Nina. Siska. Nama ibunya Aisyah itu Dina. Apa mungkin dia adalah Dina yang dicari-cari sama Mas Irwan? Jadi ini wanita yang dulu pernah berselingkuh sama Mas Irwan. Wanita dari kampung yang gak punya apa-apa. Yang mungkin hanya meminta uang Mas Irwan. Tapi kalau betul dia ini selingkuhan Mas Irwan, berarti apa mungkin kalau Aisyah ini... Seru ya? Lurus aja, Uncle. Lurus aja. Di depan itu ada tebing, ada jurang. Kita belok kiri aja ya. Oke, Uncle. Oke, left side. Bianca, kamu lihat kan? Itu Karissa happy banget begitu diajak main. Kayaknya dia memang udah perlu punya adik deh. Iya. Atau jangan-jangan kamu udah hamil kali ya? Hah? Masa sih, Ma? Tapi aku emang udah lama nggak haid sih. Oh gitu? Oke, udah berapa lama? Aku nggak inget terakhir tuh kapan ya aku mens. Berarti udah lama dong, Bianca. Oh, jangan-jangan kamu memang udah hamil. Tapi kayaknya aku nggak ngerasain tanda-tanda hamil deh, Ma. Aduh, Bianca, nggak semua orang hamil itu pakai ada tanda-tandanya. Ada juga orang hamil tuh yang apa istilahnya hamil kebo, nggak pakai mual-mual, nggak pakai pusing-pusing. Tahu-tahu udah hamil. Bianca, udah deh. Menurut Mama sekarang juga kamu harus lakukan tes pack, ya. Sebentar, biar Mama panggil si Titin supaya dia ke apotek untuk beli itu tes pack daripada dia di dapur aja, ya kan? Titin! Lari cepet sini. Titin, sekarang juga kamu ke apotek beli tes pack, ya? Apotek, cepet. Astagfirullahaladzim. Nyonya teh hamil. Tapi sama siapa tuh, Nya? Titin, kamu mau saya ketuk pakai ujung kipas 1000 kali atau kamu tutup mulut dan segera pergi ke apotek? Hah? Iyanya beli tes pack jusnya. Sama yang dibilang Aisyah. Titin. Aduh, hiburan banget sih. Mudah-mudahan.
sayang. Sini. Udah selesai kan mainnya? Kasihan Uncle dikerjain. Udah selesai kan mainnya? Iya, Oma. Oke, Karissa sekarang berdoa. Doain Mama supaya mamanya bener-beneran di dalam perutnya ada Dede. Oke, Oma. Ya Allah, Karissa mohon turunkanlah seorang adik yang lucu. Jangan seorang deh, 2 orang aja. Kembar, 1 cowok, 1 cewek. Supaya Karissa bisa main bola sama main boneka. Amin, ya Allah. Tapi katanya 3 kembarnya. Nggak jadi 2 aja. Sambil dia pegang. Aduh, biar bener ada adik. Tinggal nunggu hasilnya. Lama banget sih. Bianca gimana hasilnya? Kok lama banget? Bianca? Kok nggak ada jawaban juga? Aduh, ampun ya ampun. Bianca, cepet kasih tahu Mama dong gimana hasilnya. Jangan bikin Mama penasaran kayak begini. Bianca! Duh, belum juga. Hamil apa enggak ya? Bianca! Iya Mas, bentar. Bianca, gimana hasil tesnya? Kamu hamil kan? Bianca kok kamu diam aja sih? Hah? Oke. Jadi kamu nggak hamil? Berarti yang Mama omongin tadi salah dong. Ya udah, it's okay, nggak apa-apa, kamu nggak hamil, nggak masalah. Tinggal nanti ya kamu usaha lagi aja. Yang penting ya pesan Mama, kamu harus lebih sering habisin waktu kamu sama Dimas. Ya, ingat itu. Mama nggak mau lihat aspeknya. Karissa dan Setia, Dimas juga harus tahu. Karissa, Setia, Dimas ini deh, cepetan. Setia, ada kabar bahagia dan ini kabar gembira buat kamu. Kamu akan jadi seorang kakak karena sebentar lagi kamu akan punya adik. Mama kamu hamil. Aduh, jangan digendong, Bianca. Kasihan aja janinnya nih. Iya, lupa. Dek, kamu kembar dong ya. 1 cowok, 1 cewek. Supaya temen main kakak lengkap.
Congratulations ya. Semoga sehat terus. Thank you, Setia. Oh ya, Dimas nggak ke atas. Oh iya. Harus kasih tahu. Ayo kasih tahu papa kamu. Ayo. Sayang, hati-hati sayang. Jangan lari-lari. Kenapa? Mama mau kasih Kak Jisa adik. Adik? Yang benar. Ini serius? Kamu lihat aja Mas hasil tesnya. Alhamdulillah, Bianca. Jadi Karisa punya adik nih sekarang. Iya. Terima kasih ya. Kalau gitu sekarang kita ke dokter, kita cek ya. Mas gak bisa sekarang dong. Kamu ini gak sabaran banget. Besok aku udah bikin janji sama dokternya. Ya. Tapi kamu jangan kecapean berarti hari ini. Iya. Selamat ya Dimas ya. Nak Dimas, Bianca, selamat ya. Semoga kamu dan bayimu selalu sehat. Tulus nggak itu ngomongnya? Kenapa nggak ngomongin dari tadi? Kalau perlu, pulang ke kampung kalian sana, ya? Ya udah kalau gitu semuanya, aku sama ibu balik ke pavilion ya. Bye. Mama jangan marah-marah mulu, kenapa sih? Iya, jangan rusak kebahagiaan kita dong. Ini kan juga kebahagiaan Aisyah. Iya gimana pun, Ma. Anak ini akan jadi anaknya Aisyah juga. Ya kalau dia punya pemikiran seperti itu, kalau enggak... Ma, tolong ya Ma. Kalau ngomong sama Ibu Aisyah pelan-pelan. Ibu Aisyah kan mertua aku juga. Terus aja belain dia. Belain terus. Risa, seneng dong punya adik. Ya, masuk ke dalam. Salahin lagi. Kayak begitu dibelain. Syah, ya Bu. Gimana perasaan kamu? Apa kamu sedih melihat Dimas punya anak lagi dari istri pertamanya? Kenapa Aisyah harus sedih, Bu? Justru Aisyah ikut seneng. Dan Aisyah juga bakal bantuin Mbak Bianca. Apapun yang nanti dia perluin. Kamu memang benar-benar luar biasa, Syah. Ibu perempuan. Tapi ibu gak bisa seperti kamu. Bisa ikhlas dan bisa berbagi. Tapi kamu bahkan lebih dari itu. Saat Dimas menikahi kamu gak tahu kan kalau Dimas sudah punya istri dan sudah punya anak. Mbak Bianca aja berbesar hati untuk terima Aisyah. Ini bukan apa-apa, Bu. Ya udah, ibu istirahat dulu ya. Ibu bisa sendiri kan?
lagi sendiri. Mendingan gue samperin untuk cari info soal Hans. Aisyah, Mas Setia? boleh saya dulu? Oh, ini duduk Mas. Lo kenapa? Lo itu lagi galau? Gue liatin dari tadi. Enggak Mas. Atau lo sedih karena dengar Bianca bicara soal kehamilan anak keduanya? Sorry. Harusnya gue gak ngomongin tentang itu. Karena bukan urusan gue. Sorry ya. Gue kesini tuh mau bahas soal Hans. Aisyah kaget mendengar nama Hans. Gue jadi makin penasaran. Aisyah. Siapa ya tadi Mas? Hans. Hans itu siapa ya Mas? Aku bahkan nggak pernah punya kenalan juga yang namanya Hans. Hans itu adik gue. Dia meninggal di kampung tempat tinggal lo. Dan gue dapat informasi bahwa pembunuh Hans itu namanya Aisyah. Ya Allah, aku harus jawab apa? Apa Mas Setia curiga kalau aku pelakunya? Kok diem? Mas Dimas? Diem? Setia, kamu ngapain di sini? Enggak, Dim. Gue cuma ngibur Aisyah. Kayaknya dia sedih perkara Bianca ngomongin kehamilannya. Gue pergi dulu ya. Aisyah, apa benar yang dikatakan Setia? Kamu sedih karena tahu Bianca hamil? Astagfirullahaladzim. Enggak Mas Dimas, enggak sama sekali. Justru aku ikutan bahagia Mas. Aku bahagia Mbak Bianca, Mas Dimas dikasih rezeki lagi sama Allah. Bahkan kalau bisa, aku mau banget ngebantuin semua kebutuhannya Mbak Bianca selama hamil. Alhamdulillah. Aku seneng dengarnya. Kamu mau bantu Bianca dalam kehamilannya. Terima kasih ya Aisyah. Mama nggak ya? Telepon aja deh. Mama pasti seneng banget. Halo, Mama. Ma, aku punya kabar gembira. Guess what? Aku hamil. Apa sayang? Kamu hamil lagi? Iya, aku hamil. Alhamdulillah, kamu jaga ya kehamilan kamu, jangan sampai kenapa-napa ya nak ya. Thank you, Ma. Oh ya,
Mama sama Papa tuh apa kabar sih? Kok udah lama nge-telepon aku? Ya, sebetulnya Mama sama Papa baru balik dari rumah sakit sih sayang. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Papa kamu yang gak enak badan. Ya, karena Mama terlalu khawatir sama Papa, makanya Mama bawa Papa ke rumah sakit. Karena Mama takut penyakit kanker Papa tuh jadi melebar lagi, meluas kemana-mana lagi. Apa? Terus sekarang keadaan Papa gimana? Papa baik-baik aja kan sekarang? Besok kan aku periksa kandungan. Gimana kalau habis aku periksa kandungan, aku ke rumah Mama ya? Jangan-jangan udah Bianca, kamu nggak usah repot-repot. Kamu datang ke sini, pokoknya kamu jaga kehamilan kamu sebaik mungkin. Nanti kalau Mama sama Papa nih, Papa kamu udah agak mendingan, Mama sama Papa yang akan datengin kamu ke rumah kamu, oke? Kamu nggak usah repot-repot, kamu jaga kehamilan kamu. Usia kamu tuh udah nggak muda lagi loh. Hati-hati ya sayang ya sama kehamilannya, oke? Oh gitu. Iya udah mah. Sampai ketemu ya. Dah sayang, I love you. Bianca hamil lagi, Ma. Syukurlah kalau dia hamil lagi. Ma? Mama? Kok Siska cuekin aku ya? Bahkan aku sedang hamil pun, Mas Dimas masih tetap dekat dengan Aisyah. Apa Mas Dimas benar-benar udah melupakan aku? Apa dia udah benar-benar jatuh cinta sama Aisyah? Kenapa gue ngerasa cemburu ngeliat Dimas sama Aisyah? Enggak. Gue gak boleh suka apalagi jatuh hati sama Aisyah. Dia istrinya Dimas. Tapi kalau memang benar Aisyah itu pembunuh Hans, gue gak peduli. Gue akan membalaskan kematian Hans. Gue harus fokus untuk membalaskan dendam kematian Hans. Dan gue gak boleh jatuh cinta sama Aisyah. Tapi kayaknya itu sulit. Karena sepertinya memang gue udah jatuh cinta sama Aisyah sejak pertama kali gue ngeliat dia. Harus cantik, mau ketemu adik baik. Ma, tolong Karisa, Ma, tolong. Ma, tolong, Man. Tolong. Karisa? Aduh, kenapa lagi tuh anak jatuh lagi, jangan-jangan. Aduh. Tolong, Ma, tolong Karisa. Karisa, kamu kenapa sayang? Kamu jatuh, kamu luka. Bianca, aduh hati-hati. Apa sayang? Kamu sakit, kamu luka, kamu jatuh, kamu kenapa? Enggak kok, Ma. Karisa teriak-teriak supaya Mama dandannya cepat. Kok tega banget sih? Belepotan begitu. Sayang, nggak boleh kayak gitu lagi ya. Mama kan jadi khawatir, Mama pikir kamu kenapa-napa. Habisnya Karisa nggak sabaran lihat adik bayi di perut Mama. Bisa aja kamu. Gitu. Ya udah, lain kali
Mama janji deh, Mama dandannya nggak akan lama-lama ya. Ya udah kalau kayak gitu aku beresin makeupnya ya. Saya ikut Mama ya biar Mama nggak lama dandannya. Bianca, sambil nungguin kamu makeup, aku ke tempat Aisyah ya. Ya udah. Aisyah, temenin Mama. Dimas, mulai lagi deh kamu lebaynya. Ngapain juga sih kamu pakai pamit-pamit segala ke perempuan itu? Dia itu cuma istri kedua. Perusak rumah tangga kamu dengan Bianca. Apa yang kamu lakukan itu membuat Bianca sedih. Bikin rusak bahagianya istri dan anak kamu. Ngerti gak sih? Aisyah kan juga istri aku, Ma. Jadi Aisyah harus tahu kalau aku mau pergi kemana. Oh gitu. Terus waktu kamu menikah dengan perempuan itu kamu kasih tahu Bianca nggak? Tahu-tahu kamu pulang ke rumah bawa istri baru, Dimas. Cukup, Ma. Aku nggak mau berdebat sama Mama. Ini masih pagi. Selalu deh gitu senjatanya ya, begitu kalah bicara. Permisi, Ma. Dimas, kamu dengerin dulu apa Mam. Hei, Mam. Aduh, ya ampun, aduh. Mama, dia ngapain sih lagi? Sakit. Iya, iyalah sakit. Ini sakit banget. Ampun deh. Ini semua memang gara-gara si perempuan itu. Aduh, pagi-pagi udah bikin masalah. Gara-gara dia nih, paha Mama jadi sakit kayak begini. Aduh. Mama kok nyalain Aisyah? Mama kan jatuhnya sendiri. Ya iyalah, ini semua gara-gara perempuan itu. Coba kalau misalnya di rumah ini nggak ada dia, kamu kan nggak perlu tuh mampir-mampir ke pavilion dia segala. Dan Mama nggak perlu kejar-kejar kamu. Dan Mama nggak perlu sampai kepentok paha Mama. Pokoknya semua hal yang nggak beres di rumah ini, semua gara-gara perempuan itu. Mama nyalain Aisyah terus. Itu gara-gara Mama udah benci sama Aisyah. Dimas, ya wajarlah Mama benci. Semua orang di dunia ini benci sama perempuan perusak rumah tangga orang. Kecuali kamu, ya. Karena kamu laki-laki bodoh, ya. Udah, Ma. Aku nggak mau berdebat sama Mama. Setia, tolong nganterin Mama ya ke dalam. Enggak. Mama nggak mau. Udah, kamu papa Mama aja. Mama mau ikut Dimas ke pavilion. Ayo, terus, papa. Mam, ini urusan Dimas loh. Papa Mama. Udah. Ayo. Enggak. Mama ngapain ke pavilion Aisyah? Nanti ribut lagi. Kalau kamu memang nggak mau Mama ribut, caranya gampang. Kamu ceraiin dia dan usir dia dari rumah ini. Ya udah, kalau Mama mau ikut nggak apa-apa. Tapi tolong jangan ribut-ribut ya, Ma. Ayo papa Mama, cepet. Ayo. Aduh. Pelan-pelan. Bu, Ibu udah siap? Udah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dimas. Kamu sama Ibu pagi-pagi mau kemana? Kok udah rapi banget? Ini aku sama Ibu rencananya mau ke pasar. Sekalian ngajakin Ibu jalan-jalan. Dan rencananya juga kita mau bikin masakan sehat buat Mbak Bianca. Kasihan juga Ibu kalau misalnya di rumah terus bosen. Oh ya udah, biar nggak bosen mendingan pulang kampung aja, ya. Ingat ya, sadar diri. Tangan kamu itu ya tangan kampung. Sedangkan lidahnya Bianca itu lidah konglomerat. Jadi kamu nggak usah sok-sokan deh bikin apa tuh makanan sehat buat Bianca. Aduh, yang ada nanti Bianca celaka lagi. Kamu lupa apa? Kamu itu kan pernah bikin masakan buat Dimas. Yang ada Dimas malah jadi masuk rumah sakit. Ingat? Cukup, Ma.
Apa? Bu Lydia ngomong apa? Jadi Dimas pernah masuk rumah sakit gara-gara makan makanan yang dibuat Aisyah? Iya. Kok bisa? Tanyain aja sama anaknya. Jadi Dimas pernah sakit gara-gara makan masakan Aisyah. Tapi masa sih? Apa benar Aisyah yang lugu ini segitu jahatnya meracuni Dimas? Bu, begini ceritanya. Udahlah Dimas, gak ada yang perlu diceritain lagi. Kan udah jelas perempuan ini datang hanya sebagai perusak rumah tangga kamu dan Bianca. Please dia, udah diam, kamu yang diam. Dan ini lagi nih, Bu, kalau misalnya memang ibu punya hati nurani, sadar diri, tahu diri, tolong dong nih, ya coba dibawa putrinya pulang kampung lagi dan jangan pernah balik lagi ke sini, ya. Biar rumah kami itu bisa tenang dan damai lagi. Ngerti? Cukup, Ma. Gimana? Mama udah cantik belum? Mau ketemu adik bayi? Iya dong, Ma. Mama, Papa sama Oma tadi kemana? Gak tahu kok belum balik sih Mas. Suster, Ya Bu, Pak Dimas sama Ibu Lydia kemana? Pak Dimas sama Bu Lydia masih di pavilionnya Bu Aisyah, Bu. Ya udah, sayang, Mama ke pavilion dulu ya. Kamu sama suster ya? Suster jagain ya. Iya Bu. Kok diam aja? Hah? Kenapa? Oh, jangan-jangan ini ibu dan putrinya sama-sama rendahannya ya. Lebih memilih hidup berkalang noda sebagai perempuan perusak rumah tangga orang lain dibandingkan hidup sebagai perempuan yang mandiri. Ya, hah? Ya, betul? Mam, Astagfirullahaladzim. Dimas. Apa benar yang dikatakan Ibu Lydia itu? Kalau selama ini Aisyah sudah buat masalah di keluarga ini. Seperti apa yang dibilang sama Ibu Lydia? Enggak, Bu. Omongan Mama itu nggak benar. Aisyah nggak seperti itu. Omongan Mama jangan dimasukin ke dalam hati ya, Bu. Dim, wait. Lo sempat masuk rumah sakit. How come? Aisyah nggak tahu kalau saya punya alergi. Tapi udahlah, itu kan bukan masalah besar. Yang penting sekarang saya udah sehat. Kamu lihat saya baik-baik aja kan sekarang. OMG, Mas, bukan masalah besar gimana? Nggak salah tuh Mama dengar omongan kamu. Bukan masalah besar, kamu bilang barusan. Hei, Dimas sadar dong, kamu waktu itu sampai pingsan segala. Hah? Kamu sesak napas. Kalau bukan karena Bianca yang gerak cepat bawa kamu ke rumah sakit, kamu tuh udah meninggal, Dimas. Hah? Apa mungkin kamu harus meninggal dulu ya, biar kamu sadar betapa jahatnya perempuan ini nih? Hah? Bu Lydia, saya sebagai ibunya Aisyah, saya minta maaf kalau anak saya sudah banyak bikin susah. Dan saya sudah putuskan saya akan membawa anak saya pulang. Oh, bagus sekali. Itu ide yang sangat cemerlang, ya. Udah cukup, Bu. Maafin saya, Bu. Tapi tolong jangan bawa Aisyah pergi ya, Bu. Ma, tolong mau pergi sekarang. What? Aku udah minta tolong sama Mama. Jangan ganggu Aisyah. Mama nggak salah dengar. Hah? Kamu nyuruh Mama pergi. Ini rumah Mama. Kalau kamu mau nyuruh pergi, suruh mereka berdua. Suruh mereka yang angkat kaki dari sini, bukan Mama. Hah? Mama, ini ada apa sih kok rame-rame kayak begini sih, Ma? Biasa, Bianca. Mama kan selalu aja terus-terusan gangguin Aisyah. Ma, ngapain lagi sih kayak gini terus? Mam, jangan kelewatan. Astaga, ini kalian semua kenapa ya? Hah? Kenapa tidak satu orang pun belain Mama? Kenapa kalian semua belain perempuan ini? Hah? Kalian ini anak-anak macam apa sih sekarang ini? Kenapa kalian jadi anak-anak durhaka? Ingat ya, ingat.
suatu hari nanti kalian semuanya akan menyesal karena udah membela perempuan bermuka dua ini. Catat omongan mama, udah biarkan mama pergi. Hah, nggak ada yang bisa diandelin. Anak-anak macam apa kalian itu? Dim, sorry Dim. Gue ke rumah tamu dulu ya. Biarpun mama sudah pergi, tapi kelihatannya jelas mama masih marah. Gimana kalau nanti mama merencanakan sesuatu lagi buat ganggu Aisyah? Aku harus gimana sekarang? Apa sebaiknya aku menemani Bianca ke dokter atau menemani Aisyah dan Ibu Dina belanja? Agar jangan terjadi sesuatu yang buruk sama mereka. Bu, sekali lagi maafin mamaku ya. Aisyah, aku minta maaf. Gak apa-apa. Ma, soal kejadian kemarin di rumah sakit aku minta maaf ya. Aku rasa ini semua karena obat kanker yang keras itu, jadi aku suka halusinasi soal masa lalu. Seandainya aja Mas Irwan tahu, aku rasanya masih penasaran, apa benar ya Dina selingkuhannya dulu itu adalah Dina ibunya Aisyah. Kamu jangan diamin aku kayak gini dong. Pamit ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Aisyah, tunggu. Aku masih khawatir sama kamu. Kamu kan belum hafal betul jalanan di Jakarta. Gak apa-apa, Mas. Aku sama Ibu juga bakal baik-baik aja kok. Lagian juga kan Mbak Bianca hari ini mau cek kandungan. Jadi lebih baik Mas temenin Mbak Bianca aja ya. Kenapa wajahnya Mas Dimas kayak gitu sih? Kok sepertinya dia ragu mau pergi temenin aku atau temenin Aisyah? Enggak. Aku nggak mungkin memilih menemani Aisyah. Kasihan Bianca. Dimanapun kan Bianca istri pertama aku dan dia sedang hamil. Pasti dia akan kecewa kalau aku memilih menemani Aisyah. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, kamu langsung telepon aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Mbak.
sulit ya berbagi suami dengan perempuan lain. Walaupun hari ini Mas Dimas memilih menemani aku, tapi hati aku tetap cemburu melihat dia menatap Aisyah penuh dengan cemas seperti itu. Iya kan? Ayo, kita berangkat ke dokter. Ayo. Bu, Ibu kenapa sih? Ibu masih marah ya Bu sama aku, Bu? Enggak, Syah. Ibu nggak marah sama kamu. Ibu cuma sedih. Sedih memikirkan nasib kamu. Kamu itu anak Ibu. Bu Lydia itu kalau ngomong nggak enak di kuping. Apa dia selalu begitu menekan kamu? Ibu ini ngomong apa sih? Selama ini aku bahagia kok Bu di sana. Kamu jangan bohong sama Ibu, Syah. Bener Bu, aku nggak bohong. Mas Dimas, Mbak Bian kan selalu baik sama aku. Syah, tapi Ibu nggak percaya kalau kamu nggak sedih mendengar ucapan Ibu Lydia sama kamu. Kasar. Apalagi kalau ini setiap hari, Syah. Syah, Ibu udah tahu semuanya. Jadi kamu nggak perlu menutupi semua dari Ibu, nah. Nangislah, Nak. Aisyah, anakku, kasihan sekali kamu, Nak. Semua ini pasti sangat berat buat kamu. Biarpun kamu berusaha menanggungnya sendirian, tapi Ibu tahu, Nak, Ibu bisa ngerti perasaan kamu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Bu, Ibu agak mual, Syah, agak pusing. Udah dong, Bu, jangan nangis kayak gini ya, Bu. Ibu kalau nangis kayak gini, Aisyah juga sedih, Bu. Jadi, itu adiknya Karissa, Pak. Iya. Tante dokter, adiknya Karissa cewek atau cowok? Kalau sekarang ini, tante dokter belum bisa lihat sayang. Karena usia kandungan mama kamu masih terlalu kecil dan baru masuk 6 minggu. Terima kasih ya sayang. Kamu sudah memberikan kebahagiaan yang besar lagi buat aku. Jujur aku gak nyangka secepat ini. Ini benar-benar kejutan buat aku. Terima kasih. Iya, Mas, aku juga seneng. Maaf Bu Bianca, apakah selama ini ada keluhan? Gak ada sih, Dok. Cuma biasanya kalau haid suka sakit banget perutnya. Terus sering kembung. Tapi bukan itu wajar ya, Dok? Ibu bisa lihat ini?
Itu apa, Dok? Saya curiga ada miom atau kista di rahim ibu. Tapi untuk memastikan kista itu ganas atau tidak, kita lakukan tes dulu ya, Bu. Mama, Papa, miom itu apa? Kista itu apa? Kenapa muka Mama sama Papa jadi begini abis dengar kata-kata tante dokter? Tante dokter, apa adik aku baik-baik aja? Tante dokter belum bisa kasih tahu sekarang, sayang. Tapi kamu jangan nakal ya. Kamu harus selalu jaga mama kamu baik-baik. Karissa doain mama sama adiknya Karissa biar semuanya sehat. Ya. Aisyah dan ibunya. Mereka nangis. Pasti gara-gara mama. Aisyah. Bu Dina. Mas Setia. Sorry ya. Gue rasa mama memang keterlaluan. Gak usah dimasukin hati. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa, Mas Setia. Lagian juga semua yang diomongin sama Bu Lydia itu benar. Ibu juga sekarang udah tahu kalau aku adalah istri kedua. Ya, seenggaknya sekarang aku udah bisa cerita apapun sama ibu. Ya, menurut ibu, kamu pulang aja ke kampung sama ibu ya. Bu, sekarang aku ini seorang istri, Bu. Aku harus mengabdi sama suami aku. Gimana mungkin aku pergi ninggalin Mas Dimas, sedangkan Mas Dimas aja nggak pingin aku pergi. Bu, dari kecil aku tinggal di kampung. Aku kuat, aku nggak pernah nyerah. Dan sekarang pun sama, Bu. Percaya ya sama aku, Bu. Aisyah benar, Bu. Ibu gak usah khawatir. Lagian kan ada saya. Saya yang bakal jagain Aisyah. Nggak perlu, Mas Setia. Ada Mas Dimas yang selalu jagain aku dan melindungi aku. Bahkan sekedar ingin jaga aja Aisyah gak mau. Gue tahu. Ini pasti bentuk kesetiaannya sama Dimas karena dia istrinya Dimas. Tapi waktu dia nolak gue, kenapa rasanya sakit banget? Ya, semakin banyak yang jagain kamu itu semakin bagus. Mas Setia, Ya. terima kasih ya. Kamu juga peduli sama Aisyah. Bu yakin kamu juga anak yang baik. Bu minta kamu bantu jagain Aisyah juga. Karena dia satu-satunya anak ibu di dunia ini yang ibu sayang. Iya, Bu. Saya akan jagain Aisyah. Apa-apaan? Bukannya Bu mau nyelidikin Aisyah. Gimana kalau ternyata dia memang pembunuhnya Hans? Masa gue malah berjanji mau ngelindungin dia? Nak Setia kan sekarang di Jakarta. Apa itu artinya
tugas kuliah pencarian pembunuhan di kampung ibu sudah selesai. Apa data-data yang Kak Setia perlukan sudah ada semuanya, sudah lengkap. Ibu kenapa tiba-tiba nanyain ini sih? Aisyah kenapa lagi-lagi terlihat kaget saat bicara soal pembunuhan Hanas? Tapi gue nggak boleh terlihat curiga. Sudah Bu, saya mendapat informasi yang sangat cukup. Syukurlah, Ibu senang dengarnya. Perasaan aku nggak enak. Lebih baik aku buru-buru aja di belakang. Bu, kayaknya cari taksi di sini agak susah ya, Bu. Kalau kita carinya di depan sana, gimana, Bu? Ya kalau nggak ada taksi, seenggaknya ada angkutan umum yang lainnya. Ya, Bu. Bantu. Nggak usah, Mas. Kita bisa sendiri kok. Yuk, Bu, yuk. Tunggu. Kenapa sih? Aisyah sepertinya menghindar terus dari gue. Ini nggak boleh gue biarin. Biar gue antar. Yuk. Syah, gak apa-apa. Kasih ya, Nak. Udah mau nganterin kita. Iya, Bu. Gimana ini? Kalau udah seperti ini, rasanya aku juga nggak enak buat nolak. Ya Allah, semoga Mbak Setia nggak bicarain soal Han. Aisyah kelihatannya gugup. Apa sebenarnya dia tahu sesuatu? Atau dia menyembunyikan sesuatu soal pembunuhan itu?